Baik, selamat pagi Bapak kelas Arus Jahamat dan teman-teman semua dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Albert Zoidin, NIM 230-3003, kelas A semester 1. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi hasil review buku yang berjudul Pengantar Sosiologi dari mata kuliah Pengantar Sosiologi. Baik, saya akan membaca materinya. A. Apa itu sosiologi? Definisi sosiologi menurut para ahli yaitu: 1. Menurut Pitirim Sorokin, sosiologi yaitu ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok. 2. Roux and Warren, sosiologi yaitu ilmu yang mempelajari interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. 3. Menurut Selo Soemarjan dan Soelaiman Soemardi, sosiologi yaitu ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial termasuk perubahan sosial. Jadi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antar gejala sosial dan antar gejala sosial dengan gejala non-sosial. B. Masyarakat dan kebudayaan. 1. Pengertian masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Tidak ada masyarakat tanpa budaya dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. 2. Pengertian kebudayaan. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut Selo Soemarjan dan Soelaiman Soemardi, mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. C. Sosialisasi. 1. Pengertian sosialisasi. Sosialisasi adalah peranan-peranan atau roles. Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu. Status adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. 2. Teori sosialisasi. A. Menurut George Herbert Mead, setiap anggota baru masyarakat harus mempelajari peranan-peranan yang ada dalam masyarakat dalam pengambilan peran. Dalam proses ini, orang belajar mengetahui peran yang harus dijalankannya dan yang harus dijalankan orang lain. B. Menurut Charles Horton Cooley, konsep diri seseorang berkembang melalui interaksinya dengan orang lain. Looking glass self atau diri seseorang memantulkan apa yang dirasakannya sebagai tanggapan masyarakat terhadapnya. 3. Agen-agen sosialisasi. Menurut Fuller dan Jacobs, mengidentifikasi agen-agen sosialisasi utama yaitu keluarga merupakan agen sosialisasi pertama dan utama atau tahap bermain. 2. Teman-teman bermain. Agen sosialisasi pada tahap permainan. 3. Sekolah media massa. Saat ini terutama televisi sebagai dewa pertama atau kejahatan pertama. 4. Macam-macam sosialisasi. Berger dan Luthman memilah menjadi sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil melalui mana dia menjadi anggota masyarakat. 2. Sosialisasi sekunder adalah proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya. 5. Pola-pola sosialisasi. Zeiger memilahnya menjadi: pertama, represif socialization, menekankan penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Kedua, participatory socialization, penekanannya pada interaksi komunikasi lisan. Anak menjadi pusat sosialisasi, kebutuhan anak penting, keluarga sebagai generalisasi order. D. Interaksi sosial. 1. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis
menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, atau antar individu dengan kelompok. 2. Syarat interaksi sosial. Suatu interaksi sosial hanya mungkin terjadi apabila memenuhi dua syarat. 1. Kontak sosial, dan 2. Komunikasi. 3. Bentuk interaksi sosial. 1. Menurut Gilin dan Gilin, memilahnya menjadi: pertama, proses asosiatif yang terbagi menjadi akomodasi, yaitu suatu proses di mana orang per orang atau kelompok yang mula-mula saling bertentangan kemudian saling menyesuaikan diri untuk mengatasi kekurangan-kekurangan. 2. Asimilasi, yaitu pembaruan dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Dan ketiga, akulturasi, yaitu suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Dan kedua, proses asosiatif, meliputi persaingan, pertikaian, atau konflik. 2. Menurut Kimball Young membedakannya menjadi: pertama, oposisi yang mencakup persaingan dan pertikaian; kedua, kerjasama yang menghasilkan akomodasi; dan ketiga, diferensiasi yang menghasilkan sistem pelapisan sosial. 4. Interaksionisme simbolik. Interaksionisme simbolik adalah salah satu pendekatan untuk mempelajari interaksi sosial. Pendekatan ini bersumber pada pemikiran Herbert Mead. Status dan peranan. 1. Status. Status adalah proses seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. 2. Peranan. Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu dalam aspek dinamis status. Stratifikasi sosial dan mobilitas sosial. 1. Stratifikasi sosial. A. Pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya dalam kelas sosial. 2. Macam-macam stratifikasi. Berdasarkan cara memperoleh, status yang diperoleh: pertama, usia; kedua, jenis kelamin; ketiga, keagamaan. Misalnya, di Israel, warga Arab dan Palestina hak-haknya tidak setara dibandingkan warga Yahudi ras. Misalnya, di Amerika Serikat, warga kulit hitam masih dianggap sebagai kelas kedua. 2. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial berarti perpindahan status dalam stratifikasi sosial. Dengan mobilitas dapat terjadi pada kekuasaan, privilege, maupun prestis. Mobilitas vertikal mengacu pada mobilitas ke atas atau ke bawah, sementara mobilitas lateral mengacu pada perpindahan geografis antara lingkungan setempat, kota, dan wilayah yang dapat terjadi. Mobilitas sosial intragenerasi atau antargenerasi. G. Institusi sosial. 1. Pengertian institusi sosial. Menurut Sergio Secanto, institusi sosial merupakan himpunan norma-norma dari berbagai tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. 2. Fungsi institusi sosial. Fungsi institusi sosial meliputi: 1. Memberi pedoman bertingkah laku; 2. Menjaga keutuhan masyarakat; 3. Memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem kontrol sosial. H. Tipologi institusi. Sosial Gilin dan Gilin memilah institusi sosial dari beberapa sudut. 1. Perkembangan; 2. Sistem nilai yang diterima masyarakat; 3. Sudut penerimaan masyarakat; 4. Faktor penyebarannya; 5. Fungsi. I. Sistem norma. Sistem norma adalah penampilan dari suatu orientasi nilai budaya tertentu yang menghasilkan berbagai tingkatan norma berdasarkan kekuatan mengikatnya. Gilin dan Gilin memilah sistem norma menjadi: 1. Cara; 2. Kebiasaan umum; 3. Kelakuan; dan 4. Adat.
J. Kelakuan berpola. Kelakuan berpola menggambarkan adanya suatu pola tertentu dalam tindakan seseorang atau sekelompok orang. Contoh, cara berpakaian, cara mendidik anak, dan cara menghormati orang tua atau guru. K. Kelompok sosial. A. Pengertian kelompok sosial. Menurut Robert K. Merton, kelompok sosial adalah sekelompok orang yang berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah mapan yang ditandai. B. Syarat-syarat kelompok sosial. 1. Anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan 2. Sebagian dari kelompok yang bersangkutan. 3. Dalam kelompok ada hubungan timbal balik antar anggota. 4. Ada kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi yang sama. C. Faktor-faktor yang menentukan kelompok sosial. 1. Kesadaran akan jenis yang sama atau organisasi profesi, contoh Ikatan Perempuan Indonesia. 2. Adanya hubungan sosial atau Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Bima. 3. Orientasi pada tujuan yang sudah ditentukan atau parpol dan ormas. Baik, itu hasil materi review saya kemarin. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.